Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, atau bisa juga tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama, atau bisa juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Sebagai contoh, ayo simaklah cerita berikut. Asal mula Danau Toba. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang rajin. Setiap hari, ia menggarap ladang, mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ia pergi ke sungai, bermaksud mencari ikan. Sesampainya di sungai, ia segera melempar kail yang dibawanya. Sambil menunggu, ia berdoa agar hari ini mendapatkan banyak ikan. Beberapa saat kemudian, kail tersebut tampak bergoyang-goyang. Ia segera menariknya dan merasa senang karena mendapatkan ikan besar. Petani itu memandangi ikan hasil tangkapannya. Betapa terkejutnya petani itu ketika mengetahui ikan tersebut dapat berbicara. Ikan itu memohon kepada petani untuk membiarkannya tetap hidup. Tanpa bertanya, ikan hasil tangkapannya ia kembalikan ke dalam air. Namun, petani itu kembali terkejut ketika ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ikan itu menjelaskan kepada petani bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Ia sangat berterima kasih kepada petani karena telah membebaskannya dari kutukan. Ia bersedia menjadi istri petani sebagai balas budi. Petani itu menyetujui dan jadilah mereka sepasang suami istri. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan asal-usul sang putri. Jika janji tersebut dilanggar, akan terjadi malapetaka. Beberapa waktu kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tumbuh menjadi anak yang tampan dan kuat. Anak tersebut memiliki kebiasaan selalu merasa lapar, sehingga semua jatah makanannya dilahap tanpa sisa. Suatu hari, ia mendapat tugas menghantar makanan untuk ayahnya ke sawah. Sebelum sampai di tempat ayahnya bekerja, semua makanan tersebut dilahap habis olehnya hingga ia tertidur di gubuk. Sambil menahan lapar, petani itu pulang ke rumah.
Dalam perjalanan pulang, ia melihat anaknya tidur di gubuk dan segera membangunkannya. Setelah anaknya terbangun, petani itu segera menanyakan makanannya. Anak itu mengatakan bahwa makanannya sudah habis ia makan. Mendengar jawaban anaknya, petani itu marah dan menyebut si anak sebagai anak ikan. Tanpa sadar, petani tersebut telah melanggar janji dengan istrinya. Seketika itu, anak dan istrinya lenyap. Dari bekas injakan kaki petani, menyemburlah air yang sangat deras dan meluap tinggi, membentuk sebuah danau. Danau itu hingga kini dikenal dengan nama Danau Toba. Kita sudah menyimak cerita asal mula Danau Toba. Sekarang kita dapat menentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Putri Ikan. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu petani dan anak petani. Menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Untuk mengetahui sifat tokoh, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Lalu, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Cerita dengan tokoh tunggal lebih mudah dipahami isinya karena kita hanya fokus pada jalannya cerita tanpa harus mengingat banyak tokoh. Menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita memengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasanya disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan saksama. Sebagai latihan, ayo kamu sebutkan manakah yang merupakan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dari cuplikan cerita berikut. Menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya
adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Fabel memiliki jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih memiliki sifat tertentu. Misalnya, hewan kancil melambangkan kecerdikan. Serigala menggambarkan keserakahan. Burung elang menggambarkan kegagahan. Harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan. Sedangkan semut menggambarkan sikap bekerja sama.